Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan untuk mengulas permainan Magnus Carlsen yang bertanding di turnamen antar klub di Eropa kawan, European Chess Club Cup 2023 yang memainkan babak ketiga kemarin malam kawan. Gamenya sudah kita ulas. Di babak kedua kemarin Magnus Carlsen berhadapan dengan Grandmaster 2500-an asal Inggris. Sekarang giliran Carlsen menghadapi International Master punya elo standar 2502 kawan. Seperti apa perbedaan Super Grandmaster dengan International Master? Kita langsung ke permainannya. Lawan Magnus adalah International Master asal Bosnia, mengawali dengan pion E4. Carlsen pion A6 kawan, St. George Defense. Permainan yang sering kita lihat saat Carlsen bermain online, seperti di Title Tuesday ataupun Hikaru Nakamura juga sering memainkan permainan ini di permainan online ataupun juga permainan cepat blitz kawan. Tapi dalam permainan klasik, apa salahnya mencoba permainan seperti ini menghadapi International Master? Pion D4 dan pion E6 kawan, balasan dari Magnus. Magnus Carlsen sering juga memainkan pion C6 untuk nanti membentuk permainan seperti karukan defense yang didahului oleh pion A6 ini kawan. Tapi Stockfish tidak terlalu menyukai, tidak terlalu kuat. Memang kuatnya adalah dengan pion E6 ini kawan, ataupun juga dengan pion D6, kelanjutan dari pion A6 ini. Carlsen bermain dengan pion E6, kuda F3, pion D5. Seperti permainan Prancis di sini kawan, struktur pion seperti ini, dan di sini ada kuda D2. Mirip permainan Prancis dengan variasi taras kuda D2. Ada pion C5 seperti biasa di permainan Prancis, pion dipukul pion C5, langsung buka peta pusat. Ini memberikan kesempatan bagi gajahnya Carlsen ambil balik segera keluar juga kawan, dan gajah D3 perkuat posisi pion pusatnya. Kuda C6, rokade di sini, Carlsen melanjutkan pengembang kuda F6, menteri E2, Carlsen menunda rokade kawan, menteri C7, dan dia buka permainan di pusat kawan dengan pion E pukul pion D5. Langkah pion E pukul pion D5 ini tidak terlalu disukai oleh Stockfish kawan, pion H3 atau bahkan pion C4 di sini bisa dilanjutkan. Tetap menjaga ada satu pion di pusat kawan. Tapi memilih menghilangkan pion pusatnya dengan pertukaran. Diambil balik dengan kuda, kemudian ada kuda E4 serang gajah, gajah dipertahankan mundur ke E7, kuda manuver ke G3, gajah D7 lanjut Carlsen. Ada dua opsi nanti Carlsen kawan, rokade pendek atau rokade panjang, tergantung putih main seperti apa. Pion C3 untuk kontrol peta-peta gelap, tidak memberikan kesempatan kuda-kuda manuver ataupun gajah menempati peta gelap B4. Kuda F4 serang menteri garbu gajah kawan, disikat oleh gajah gelap, ambil balik oleh menteri. Percuma juga kalau tidak disikat kawan, gajah terang juga jatuh di sini. Sikat dengan gajah gelap mempertahankan gajah terangnya kawan, diambil balik oleh menteri. Benteng AD1 di sini. Benteng D8 terlebih dahulu kawan oleh Magnus untuk perkuat posisi gajah D7-nya. Tidak terburu-buru seperti ini rokade mengamankan raja, gajah meluncur. Ya untung satu pion, di sini juga dapat gantinya gajah terang di petak D7. Oleh karena itu pertahankan benteng, maksud saya pertahankan gajah terlebih dahulu dengan benteng D8. Benteng FE1 menempati dua lajur pusat yang semi terbuka dan terbuka penuh kawan. Baru sekarang Carlsen rokade. Menteri C2, awas pion H7, pion G6, pion H6 ini terlihat bagus juga untuk dimainkan kawan. Rekomendasi nomor 2. Tapi memang yang terkuat adalah dengan pion G6 kawan yang dimainkan oleh Magnus di sini. Dia tak perlu khawatir kawan soal ruang-ruang gelap yang dibuka seperti ini, karena di sini putih juga tidak mempunyai gajah gelap. Dan blokade juga diagonal ini. Pion H4 memberikan kesempatan pion didorong maju kawan untuk bongkar struktur Viajento. Raja G7, pion dorong lagi, tak perlu khawatir petak G6 kawan, karena raja sudah backup. Di sini ada gajah ditarik mundur ke C8. Coba nanti reposisi untuk mendapatkan diagonal terang panjang. Namun sebelum itu pion B5 dimainkan, buka juga lajur D ini kawan. Gajah E4 menantang pertukaran benteng kawan. Diterima Carlsen, ambil balik dengan benteng. Kuda ke E5 menantang pertukaran kuda, ditolak dengan langkah kuda ke E2 serang menteri. Carlsen bertukar kuda terlebih dahulu dengan tempo skat, ambil balik dengan gajah di sini, baru menteri mundur ke peta E5. Masih berada di sentral kawan, dan di sini menteri B3 lanjut putih untuk mencoba menekan pion di sini. Menteri mundur ke C7, backup pionnya, berikan dukungan nanti bagi benteng mungkin diadu di sini kawan, ataupun juga nanti persiapan pion didorong, berikan ruang bagi gajah untuk beradu dengan gajah Viajento dan mempercepat permainan endgame. Pion G3 lanjut putih, benteng D8 menantang pertukaran dan diterima. Sekarang kita temui permainan endgame menteri dengan dukungan 2 perwira minor.
Magnus Carlsen sangat perkasa dengan dua gajahnya kawan. Memang sementara untuk jangka pendek ini gajah masih belum bisa ngapa-ngapain. Tapi jangka panjangnya tentu Magnus Carlsen akan membuka diagonal-diagonal untuk jalan bagi gajah-gajahnya untuk menguasai permainan kawan. Memang terlihat jangka pendek ini gajah terutama gajah terang ini tidak bisa ngapa-ngapain untuk sementara waktu. Di sini ada pion pukul pion G6, pion H pukul pion G6. Kuda F4, oh ya kawan, tadi belum saya sebutkan bahwa di posisi ini seperti yang kita lihat bahwa Magnus Carlsen punya mayoritas di sisi kanan pion kawan, 4 pion melawan 3 pion. Namun selepas pertukaran tadi masih dominan di sisi kanan, unggul 1 pion di sisi kanan, tapi Magnus Carlsen minus 1 pion di sisi kiri kawan, putih dominan di sisi kiri. Permainan berlanjut kuda F4, pion B6 mulai dorong berikan ruang bagi gajah kawan. Di sini menteri mundur ke petak D1, menteri D7. Sudah merasa unggul dengan kekuatan sepasang gajahnya, Carlsen ingin menantang permainan endgame tanpa menteri. Ditolak mempertahankan menteri di atas papan selama mungkin. Menteri D6, kuda D3 kawan. Sampai langkah ke-30 ini kita dapati langkah-langkah yang normal wajar. Belum ada langkah yang bertanda kuning kawan. Masih presisi langkah-langkah kedua pemain, tidak ada kesalahan yang berarti. Gajah C7, kuda B4. Di sini ada pion dorong ganggu kuda kawan. Kuda mundur ke C2, tidak berani untuk mencoba manuver sampai petak A6 dengan dukungan menteri. Coba lihat, kuda ini juga sulit kembali kawan. Dia akan terjebak di sini. Oleh karena itu lari mundur ke petak C2, gajah D7 mencoba sedikit demi sedikit improvisasi. Kedua gajah Magnus. Kuda ke E3, di sini pion dorong lagi kawan ke petak B4, pion A3. Pion A4 untuk menghentikan laju pion B kawan. Dan di sini ada raja bergerak ke G2. Kenapa tidak diadu saja pion ini kawan? Diterima oleh hitam di sini. Diambil balik mungkin oleh kuda dan mengancam menteri di sini kawan. Menteri akan coba ke petak D4 di sini. Coba memberikan tekanan atau sentralisasi menteri di sini kawan. Dan berharap nanti dengan gajah pun ini juga cukup bagus. Ataupun dengan gajah siap pin kuda di sini kawan. Akan memberikan kesempatan menteri untuk reposisi ke sentral, ke tempat yang lebih bagus setelah kontrol petak D4 ini hilang kawan. Raja naik ke G2, mempertahankan struktur pionnya sisi kiri. Tidak memberikan kesempatan petak D4 ini melompong tanpa penjagaan. Pion F5, lanjut Magnus, menteri C2 di sini. Carlsen melanjutkan gajah B6, mencoba untuk menusuk kuda bersama pion F2 di sini. Menteri bergeser ke E2 kembali, dan Carlsen dorong pion E5-nya, mencoba menjebak gajah. Gajah meluncur, mundur ke petak A8. Kalau kalian mencoba untuk geser raja, memberikan ruang kawan bagi gajah ini, ya di sini bisa bermain dengan langkah gajah bergerak ke petak J5 terlebih dahulu untuk membuat langkah menunggu ataupun dorong pion ini kawan. Membuat gajah ini juga tidak mempunyai banyak ruang nantinya. Dia akan posisinya terjebak di area pertanian sendiri kawan. Dan rantai pion ini sangat solid. Masih akan dikuasai oleh Magnus permainan. Gajah mundur ke petak A8 untuk mengawasi diagonal ini dari area pertahanan Magnus. Pion E4 tetap diblokade jalur-jalur diagonal terang kawan. Kuda D5. Di sini ada gajah mundur ke petak A7 menghindari serangan kuda. Kuda ke B4 mendapatkan outpost yang bagus di petak B4 dengan dukungan dua pionnya. Selanjutnya gajah coba serang kuda kawan. Di sini gajah B7. Raja bergerak ke petak H6, tidak mencoba melakukan pertukaran. Gajah ditarik mundur ke A8. Nah, baru di sini kita dapati langkah bertanda kuning kawan. Kalau Stockfish menyarankan adu pion kawan di petak C4. Tapi gajah ditarik mundur ke petak A8. Selanjutnya, gajah reposisi ke E8. Persiapan mencari area yang lebih efektif lagi kawan. Mungkin ke petak C4 nanti. Didahului oleh putih dengan pion C4. Dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion G5 kawan. Untuk buka akses bagi gajah mendapatkan diagonal di sini. Nanti mungkin ke petak F3, serang menteri juga kawan. Atau mengawal petak G4 ke depannya. Memilih dengan menteri ke petak D4 Magnus. Untuk mencoba menekan pion di sini kawan. Persiapan nanti korban gajah jika terjadi baku hantam pion. Memilih dengan langkah gajah D5. Melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan kuda A6 serang gajah kawan. Kalau gajah ini dipertahankan mundur ke petak B5 mungkin, ya dorong pion. Pion punya kesempatan didorong lebih cepat. Atau mungkin kalian suka langsung mundur ke petak A7 di sini kawan. Kuda bisa ancam salah satu gajah lagi kawan ke petak C7 nanti.
Atau terserah kalian mau menarik mundur gajah ini kemana. Kalau Stockfish ya ke petak D6 atau menteri ke petak D3 menantang pertukaran kawan, mengorbankan gajah Disney. Kalau Disney terima, ambil balik, kuda ambil gajah, bahayanya pion ini juga bisa promosi kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi ya nanti masih bisa dikawal dengan gajah terang di sini kawan, tapi posisi hitam bagus, nanti baku hantam pion sekali lagi bisa dilanjutkan. Ataupun juga pergerakan gajah ini ke petak C6 untuk serang gajah agar tidak mengawal petak D1. Kembali lagi ke langkah aslinya. Gajah D5 dipilih putih, Carlsen dorong pion G5, membuka diagonal-diagonal terang bagi aktivitas gajah. Karena peta ini tadi sudah diawasi oleh gajah terang putih. Kuda C6 sekarang ancam menteri, menantang pertukaran, kali ini diterima oleh putih, ambil balik oleh pion. Magnus berhasil meloloskan pionnya kawan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kawan, Magnus Raja Endgame melawan International Master, tak ada masalah. Tak sungkan-sungkan Magnus mengeluarkan segala kemampuannya kawan. Tak mau rekornya tercoreng oleh International Master. Raja F1 ingin kejar pion. Pion pukul pion kawan. Dua pion saling terkoneksi sekarang. Gajah tidak berani ambil pion karena kudanya dalam posisi terancam. Kuda lari terlebih dahulu ke petak E5. Carlsen dorong pion D2. Ada raja naik ke petak E2. Jaga pion hitam kawan. Dan Carlsen meluncurkan gajah ambil pion F2. Raja ambil pion promosi. Pion didorong kawan untuk menghindari ancaman dari gajah. Dan di sini gajah dipertahankan kembali untuk usir kuda. Kuda ambil pion C4. Magnus masih unggul satu pion kawan. Tapi pion ini juga bisa jatuh di langkah berikutnya. Carlsen melanjutkan dengan pion F pukul pion G4. Raja ambil pion D2. Kemudian ada pion G3. Raja D3. Gajah F7. Silakan pilih kawan. Gajah yang di sini atau gajah yang di sini. Pion bisa promosi nanti. Memilih dengan langkah gajah mundur ke petak G2. Kenapa tidak langsung ambil gajah yang di sini kawan? Karena gajah pukul gajah tidak ada yang mengawal kawan. Nanti pion hitam ini promosi kawan. Gajah mundur ke petak G2 blokade. Gajah gelap juga dipertahankan ke F6. Kuda B6 serang pion. Magnus masih unggul satu pion. Pion ini rentan jatuh juga kawan. Backup oleh gajah B3 terlebih dahulu untuk hentikan pion putih juga di lajur B. Raja ke E3 dekati pion lajur G. Gajah ambil pion B2. Pion ini juga jatuh di langkah berikutnya kawan. Di sini ada gajah bergerak ke C6 ingin rebut pion di lajur A. Pion G2 kawan. Gajah ambil pion G2. Gajah ambil pion A3 lanjut Magnus. Raja bergerak ke D3. Gajah B2. Putih sudah tidak mempunyai pion kawan. Carlsen masih punya 2 pion dan sebentar lagi juga bisa promosi. Gajah D5, gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, dorong pion, dan International Master asal Bosnia menyerah di langkah ke-61 kawan. Itulah perbedaan permainan seorang Super Grandmaster nomor 1 dunia, Magnus kawan, melawan International Master yang punya elo standar 2500. Kemarin juga melawan Grandmaster 2500, Magnus menunjukkan kepiawaian dalam permainan klasik kawan. Dan keakuratan Magnus di permainan ini sebesar 95,7% melawan 89,9%. Oke, mungkin bisa kalian coba permainan Magnus dengan ide pion A6 kawan. Dengan St. George defense seperti ini. Yang bisa kalian ikuti dengan ya, pion C6 atau pion E6, pion D6 untuk kelanjutan pion A6 ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.